Shalom, selamat pagi semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Suara jangkrik siapa tadi? Hah? Suara siapa bergema? Shalom. Kakak. Shalom yang di radio semua, shalom. Ya, yang di radio ada Pak Sihombing. Ada siapa lagi? Ada Mak Gwen, ada Pak Nanser, ada Alexa, Pak Berti, Pak Lunggu satu lagi ya. Shalom semua ya, puji Tuhan. Oke. Mungkin ada yang belum bangun. Oke. Bu Rahel sepertinya katanya mau ke Semarang ya. Jadi selama seminggu atau 8 hari atau 9 hari tidak ikut Zoom ya katanya. Baik. Si Tuhan, Pak Twin di mana ini? Oke, baik. Sudah adakah yang mau cerita pagi hari ini? Haleluya. Ada yang mau sharing? Iya, kanan shalom. Ada yang mau sharing? Pak Janu, ada mau sharing? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Arta? Enggak ada, Pak. Aman. Aman. Henny? Belum ada, Pak. Aman-aman, Pak. Di PT masih aman? Aman, Pak. Mak Yeye? Aman, Pak. Aman. Gimana kabarnya setelah Miswa ada di samping? Makin berbunga-bunga kah? Tadi malam lama pulang, ada kerjanya, diajak temannya. Enggak, maksudnya saya ingin tanya gimana setelah suami di samping? Biasa aja, Pak. Wah, kok biasa aja gimana sih? Jangan begitulah biasa aja. Masa sama dengan Tadi malam masih ada di sini. Waktu kita ibadah di sini, duduk di samping sini. ya. Terus habis selesai ibadah, masih lama kami tidur tadi malam. Kayaknya itu ada sampai jam 1 cerita-cerita terus sama Bapak Yeye. Iyalah, kalau selama ini nggak cerita gimana? Selama ini itu dia sama temannya gitu. Jadi ada urusannya lah. Jadi baru tadi malam itu panjang lah ceritanya. Semua kutanya sama dia yang keadaan di kampung gitu. Kutanya sampai
biar semua banyak yang kutanya sampai kebayangkan kayak mana di kampung itu rumahnya kan berjejer gitu kan. Jadi saya tanya satu persatu gitu. Kalau ini kayak mana? Kalau ini kayak mana gitu. Kemarin itu memang kami cerita, tapi tadi malam lah makin banyak cerita. Saya tanya semuanya. Sampai dia cerita ada di samping rumah mertua saya itu gitu. Dia itu pada sudah Tuhan katanya kayak gitu. Entah macam mana itu orang itu katanya kayak gitu. Nanti banyak orang ke situ datang untuk nanya dia mau berobat, tapi orang kampung situ nggak ada yang mau datang, tapi orang kampung lain yang datang ke situ. Nanti dibawa pakai kursi roda, ya pulang juga tetap pakai kursi roda gitu selama berhari-hari kayak gitu datang nanti. Habis itu pulangnya nanti pakai kursi roda juga nya sama aja nya kami lihat katanya. Ya itulah perlu kita doakanlah seperti itu. Ada orang-orang di sekitar kita seperti itu, ya itulah gunanya kita ada di situ sebagai terang, aku bilang kayak gitu. Ya tapi aneh dia itu katanya kayak gitu. Jadi banyaklah yang saya tanya tadi malam itu, puaslah nanya ini, nanya itu gitu. Kalau ini kayak mana? Kalau ini kayak mana gitu. Makanya sampai lama tadi malam kami tidur jadinya. Itulah berarti. Berarti itulah bedanya kan ada yang ditanya gitu kan. Biasanya tidur cepat. Sekarang sharing-sharing gitu kan. Pasti beda lah, masa biasa aja gitu. Baik, puji Tuhan ya. Luar biasa ya. Nah, ada lagi yang mau cerita? Pak Tian? Pak Tian ini biasanya bilang belum waktunya gitu. Tergantung kitanya mau waktunya sekarang. Ada yang gitu ya. Oh ini belum waktunya saya sampaikan. Saya tanya Tuhan, belum waktunya gitu. Cuman saya pikir karena kita sudah melewati yang seperti itu ya. Memang iya betul kita ini ya hati-hati gitu ya. Tetapi ada yang saya perhatikan ya. Ini kan karena kita sudah lewat berapa ratus hari ya, 200 hari lebih, mau 300 ya. 270 kah? 275 ya. Nah, jadi saudara, karena sudah lewat ya dan karena memang saya memperhatikan fase pertumbuhannya, melihat jalan-jalan yang kita lewati secara pribadi, seharusnya juga saudara memperhatikan ya, dan seperti itulah harusnya kita mengenal Tuhan itu gitu. Jadi mengenal itu bukan sekedar memandang, ya, bukan bukan sekedar berbicara, mendengarkan suaranya, oke betul gitu. Tetapi perubahan apa yang terjadi dalam kita gitu, dari pengenalan kita itu, ya. Nah, saudara, dulu mungkin kita ya ketika pertama mendengar suara Tuhan, kita membayangkan suara Tuhan yang berwibawa, gitu. Ya, karena kita menganggapkan Allah gitu. Lalu Allah itu kan ya namanya Allah, kita pernah berkomunikasi atau mungkin dengan orang penting gitu misalnya. Kan gaya bicara mereka itu kan sudah berubah gitu. Ya, seorang pendeta juga demikian. Tadinya sebelum pendeta mungkin wah bisa hahi gitu ya. Tapi begitu dipakainya jubah pendetanya itu berubah gitu. Kayak bicaranya berubah. Shalom saudara.
Nah, jadi banyak orang berpikir bahwa Tuhan itu seperti itu. Gitu. Nah, oke lah kita mungkin dulu mengenal Allah seperti itu. Tetapi kan perjalanan berikutnya kita mulai melihat. Jadi dari ketika kita bergaul dengan dia. Itulah namanya ada fase-fase kita dalam kita mengenal dia. Tingkatan-tingkatannya. Gitu. Di zaman Taurat memang terkesan hati-hati ya. Umat Tuhan itu terkesan hati-hati. Tapi ada orang yang, oh ternyata masih ada Bu Rahel. Shalom Bu Rahel. Baik. Puji Tuhan ya. Nah, Shalom. ya, shalom Bu. Iya. Ada fase-fase dalam perjalanan kita mengenal Tuhan, tingkatan-tingkatannya. Ya. Jadi masing-masing kita. Ketika bangsa Israel tegang sekali bertemu dengan Tuhan, Musa tidaklah demikian. Musa sangat berani. Karena kenapa dia bisa begitu berani? Karena dia sudah nolak-nolak terus gitu. Jadi perjumpaan dia pribadi dengan api semak belukar yang menyala itu ya. Tiba-tiba dia dengar suara, jangan mendekat ke sini karena tempat yang kau injak ini adalah kudus. Ya. Nah, jadi setelah dia mengenal suara yang pertama, mungkin di sana dia belum mengenal ya suara yang berbicara itu. Kan hanya dia mendengarkan suara yang berbicara. Nah, namun dalam perjalanan berikutnya kan ada banyak kisahnya itu ya. Gaya bicaranya Tuhan, cara bicaranya Tuhan, bagaimana kadang dia ini ya tegang mungkin ya, tapi berikutnya tidak. Jadi saudara, Musa telah mengalami berbagai macam bentuk dari cara bicara Tuhan. Jadi walaupun suara itu bukan audible gitu, mungkin awal-awalnya audible gitu, kedengaran secara di telinga, dengan telinga terbuka gitu ya. Tetapi berikutnya boleh dipastikan bahwa hanya dia yang mendengarkan, berarti di dalam hati. Tetapi walaupun di dalam hati suara Tuhan itu pasti dengan berbagai macam nada bicara, gitu. Lembut, tegas, dan sebagainya. Layaknya kita bicara dengan seseorang gitu. Ya, kalau saudara mendengarkan seperti ini ketika hari ini dibandingkan dengan hari-hari kemarin, mungkin hari-hari kemarin kita mungkin bingung gitu kan. Kok seperti ini, kok seperti itu, kadang nada bicaranya begini, kadang begini gitu ya. Ini gimana ini? Nah, saudara, Musa boleh dengan bebas datang ke hadapan Tuhan. Dan dia pernah meminta supaya bangsa Israel itu pun dengan bebas bisa datang kepada Tuhan gitu, seperti dirinya. Dan Tuhan sudah menyetujuinya. Oke lah, suruhlah mereka membersihkan dirinya, menguduskan dirinya. Tapi mereka tidak boleh datang mendekat ya, itu hanya ada di kaki yang dibuat tali lah gitu ya.
Bahkan kalau binatang masuk ke situ, lewat tali itu akan mati, harus mati. Jadi kalau ada misalnya binatang piaraannya siapa gitu kan, masuk ke situ udah mati pokoknya. Apalagi manusia. Nah, peraturan yang dibuat oleh Tuhan itu dengan suara juga yang menggelegar gitu ya. Di dalam suara itu, saudara, itu ada suara yang sama, tetapi telah salah ditanggapi oleh orang yang berbeda. Berbeda tanggapannya. Musa, karena dia sudah terbiasa mendengarkan perkataan itu, atau suara itu, sudah biasa mendengarkan suara itu, dan dia sudah mengenal Allah, dia tidak demikian. Dia bukan datang menakut-nakuti, begitu ya. Tetapi bagi bangsa Israel itu menakut-nakuti. Gitu. Mereka sama-sama manusia. Mendengarkan suara yang sama. Jadi walaupun Musa berusaha menenangkan hati bangsa Israel itu, tidaklah, Tuhan gak seperti itu. Coba buktinya nih. Berapa lama saya mendengarkan suara Tuhan? Mati gak saya? Katanya. Mati gak? Kan gak kalian lihat kan? Supaya kalian itu mendengarkan langsung. Jadi karena dia memang seorang yang tulus ya. Di dalam dia tidak ada lagi ambisi untuk meninggikan diri. Tak ada lagi. Karena dia sudah meninggalkan kenyamanan di Mesir. Jadi ketika pencarian dia selama ini, pencarian dia akan Tuhan, membuahkan hasil. Pastilah saudara, ketika dia lari dari Mesir itu saudara, menjadi seperti orang bodoh ya, menggembalakan, jadi istilahnya menantu orang Midian saudara. Dia itu kayak nggak punya tujuan gitu. Padahal dulu ketika dia di Mesir, dia sudah yakin akan panggilan Tuhan atas hidupnya. Ingin menyelamatkan bangsa Israel. Jadi dia sudah pasti atur strateginya. Bagaimana mungkin supaya bangsa Israel itu lepas gitu. Sebelum dia ini. Karena kan dia sudah tahu identitas dia pada waktu itu. Karena kan dia itu tetap menyusu pada ibunya kan, walaupun dia diangkat menjadi anaknya putri Firaun. Itulah cara Tuhan. Dan dia mengenal identitasnya gitu. Dia tahu siapa dirinya. Gitu. Pastilah ibunya cerita juga. Kalau kamu bisa hidup nak, itu anugerah. Dulu waktu kamu lahir, nah, itu terjadi pembunuhan, pembantaian. Tapi kamu, karena aku lihat rupamu, lalu aku dengan iman, supaya kamu nggak mati. Dan Tuhan melindungi kamu. Jadi, walaupun dia itu menjadi orang penting di Mesir, maka tapi dia tidak mau menerima kemewahan dunia, saudara. Dia melihat bagaimana sebangsanya itu menderita. Jadi sejak muda dia sudah punya tujuan hidup.
Dan itu bergelora, panggilan itu bergelora di dalam jiwa. Namun setelah dia gagal, dia terdesak, makanya dia melarikan diri. Itulah cara Tuhan mempersiapkan dia. Jadi saudara, pencarian yang panjang selama 40 tahun itu di padang gurun itu saudara. Pastilah dia merenung-renung hidup ini. Kenapa Tuhan saya harus begini? Dia berkeluarga, punya anak gitu ya. Tapi boleh kita lihat di sana saudara bagaimana dia benar-benar sepanjang hidupnya itu saudara ada pencarian dia diam-diam dalam hatinya tentang Tuhan. Jadi saudara, seperti inilah sebetulnya yang diharapkan Tuhan dari setiap orang. Ketika kita mulai mengetahui tujuan hidup kita. Kita mulai bertanya-tanya gitu. Kenapa? Kenapa kami harus mengalami seperti ini? Kenapa harus begini? Itu harusnya kita sudah punya perenungan seperti itu. Nah, perenungan seperti itulah sebetulnya yang membawa kita kepada pengenalan yang dalam akan Allah itu. Ketika kita mulai diperkenalkan dengan yang namanya esensi Tuhan atau watak Tuhan yang sesungguhnya gitu. Dan sebetulnya dari dalam Alkitab itu banyak sekali kisah-kisah yang kita boleh pelajari gitu. Namun karena memang Tuhan itu selalu baru gitu. Dan memang dari generasi ke generasi dia mencari orang-orang yang terus mau berjalan bersama dengan dia. Jadi Tuhan mengharapkan kisah-kisah yang ada, yang tertulis di dalam Alkitab. Itu boleh menjadi kisah kita juga. Karena mereka mengikuti Allah yang sama dengan kita. Ya, jadi walaupun itu ya masih misteri, tapi makin kesininya saudara, Allah itu makin jelas, makin clear. Jangan buat penjara sendiri. Jangan buat Tuhan yang sudah mencair itu menjadi tegang kembali. Oleh karena kesalahpahaman kita. Oleh karena pengenalan kita yang lama. Ya. Jadi itu sebetulnya yang diharapkan Tuhan dari kita. Dengan berbagai macam cara dia berbicara. Jadi waktu-waktu santai kita. Saudara, kenapa bangsa Israel itu memang harus dibawa ke tanah perjanjian? Jadi sebetulnya di tanah perjanjian itulah harusnya mereka itu boleh menikmati komunikasi yang baik dengan Tuhan. Di tanah perjanjian itu. Saudara. Karena waktu di tanah perjanjian itulah mereka itu mulai bercocok tanam. Mereka mulai satu kehidupan yang baru lolos dari yang namanya Tuhan marah-marah gitu. Dan memang masih ada ditinggalkan sedikit musuh gitu. Tujuannya ditinggalkan sedikit musuh ini supaya mereka itu tetap aware gitu, sadar gitu. Bahwa mereka memerlukan Tuhan. Demikian juga dalam perjalanan kita.
diizinkan sedikit saja, tak banyak. Tetapi saudara, kalau kita tidak berkembang atau bertumbuh dalam waktu perlindungan ini, maka Tuhan tidak bisa kita salahkan kalau Dia harus mengeluarkan kita dari lingkungan perlindungannya ini. Supaya apa? Supaya kita itu kembali boleh menyadari bahwa ternyata selama ini kita sudah masuk ke dalam tempat perlindungan itu. Tapi tujuannya tetap supaya ketika kita dilindungi, tekun menantikan aku katanya kan. Nah, di dalam tekun menantikan inilah saudara sebetulnya. Jadi kan kalau di dalam Alkitab itu kan itu tidak sedetail ini Tuhan menjelaskan. Kan kalau di kitab Wahyu kan hanya dikatakan aku akan masuk. Ketika ada yang bukan pintu, aku akan masuk, aku akan makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku gitu. Nah, tetapi kan tidak dijelaskan bagaimana sebetulnya proses makan itu. Kan hanya luarnya. Jadi selama ini banyak orang pintar mengkhotbahkan luarnya ini gitu loh. Harusnya yang dikhotbahkan adalah bagaimana cara makan itu. Harusnya orang menceritakan pengalaman makan itu. Bukan hanya masalah membuka pintu. Jadi ceritanya itu kayak stuck di situ, saudara. Padahal untuk masalah mereka lepas dari kekurangan mereka. Mereka telah belajar dengan keras sekali. Mereka mungkin sudah mencapai gelar sarjana, mungkin sampai S3 kali. Apa tujuannya? Demi survive. Tetapi saudara, dalam pengalaman mengenal Tuhan tidak mereka buat seperti itu. Mereka tetap TK mungkin. Mereka tetap SD saja dalam pengenalan mereka akan Tuhan. Jadi orang mengkhotbahkan hal yang permukaan terus, tidak mau masuk dalam. Nah, di dalam perenungan hidup kita inilah, kan sudah waktunya bagi kita untuk merenung. Karena kita sudah diizinkan melewati banyak hal. Sudah waktunya kita merenung, duduk di bawah pohon anggur kita. Merenung. Dalam perenungan inilah kita mengenal kedalaman hati Allah. Dan kalau kita melakukan hal seperti itu, saudara, maka semua rasanya, saudara, yang ada di dunia ini, itu bisa menceritakan tentang Allah. Masih ingat kan? Kita menyanyikan lagu-lagu dunia kan? Tapi kenapa lagu-lagu itu bisa dipakai? Lagu Ebit Kiade kemarin kan? Lagu Di Sini di Batas Kota Ini. Dulu kita sering menyanyikan lagu itu. Dan setelah kita lahir baru kita tabu menyanyikan lagu itu. Haram. Ceritanya kan haram kan? Saya ingat saudara ketika dulu saya punya banyak kaset-kaset gitu. Lagu-lagu Batak gitu ya.
Ya lagu-lagu ya itu yang saya nyanyikan itu. Itu bakar semua, buang semua. Tetapi ketika kita mulai mengenal Tuhan, kenapa dipakai lagu-lagu yang kita sukai itu? Dari situ kita belajar bahwa ternyata, saudara, ketika kita belum lahir baru pun, Tuhan sudah menggiring kita. Tuhan sudah menuntun kita. Berarti selama ini kita lah yang nggak sadar. Tapi Tuhan itu ternyata tekun sekali, saudara. Dalam menemukan kita. Tekun. Makanya, saudara, ketekunan kita dalam mencari Dia nggak ada apa-apanya dibandingkan ketekunan Dia mencari kita. Bahkan menemukan kita. Dengan berbagai macam gaya bicara. Yang Dia lakukan terhadap kita dalam 270 hari lebih ini. 275 hari tadi ya. Dengan berbagai macam cara. Inilah sebetulnya yang mesti kita renungkan, saudara. Itu sebabnya, saudara, Tuhan mengatakan bahwa kita itu sudah ada dalam kerajaan 1000 tahunnya. Lalu kemarin dia bilang belum sempurna karena belum semuanya. Tetapi kita sudah boleh menikmati apa yang disebut masa yang akan datang itu. Yang orang-orang lain belum bisa melihatnya. Kita bukan hanya melihatnya, tetapi mengalaminya. Hanya saja karena kita tidak membangun iman kita. Kita masih terlena dengan buayan dunia ini. Buayan kesibukan kita. Buayan pencapaian-pencapaian kita di dunia ini. Itulah yang membuat kita tidak punya iman untuk hidup di masa yang akan datang itu, saudara. Yaitu di langit baru dan bumi baru. Dari pihak Tuhan, saudara. Seberapa berani kita menghampiri Dia? Sedekat itulah kita bisa berhubungan dengan Dia. Seberani apa kita? Karena, saudara, sudah ada firman-Nya. Jadi, saudara, firman-Nya itu sebagai tembok perlindungan, pagar-pagar. Peraturan-peraturan, perisai-perisai. Yang memerisai kita, sehingga kita itu tidak akan binasa oleh murkanya. Jadi firman-Nya inilah yang menolong kita, walaupun kita itu masih tidak sesempurna yang Dia harapkan. Karena kan kesempurnaan kita adalah ketika kita ada di hadirat-Nya, bukan di luar Dia. Di luar Dia tidak ada hikmat. Di luar Dia kita tidak memperoleh pengenalan yang jelas. Jadi untuk memperoleh pengenalan yang jelas, kita mesti masuk lebih dalam dan dengan penuh keberanian menghampiri Dia oleh darah anak domba. Itu kan firman. Kita kan tidak melihat Dia disalib. Kita hanya mendengar dan percaya bahwa Dia sudah disalib. Apakah kita melihat Dia disalibkan? Tidak kan?
Kita mendengarkan dan percaya kepada perkataan itu. Sesederhana itulah kita itu masuk ke dalam Dia. Sesederhana itu. Jadi saudara, dengan kita tekun menantikan Dia. Jadi sekarang ini saudara, dia menjelaskan bagaimana ketekunan itu. Bukan lewat perkataan saja. Walaupun dia pakai perkataan atau firman-Nya. Tetapi di balik firman-Nya itu, saudara menemukan rahasia-rahasia. Dan di dalam firman-Nya itu, jadi bedakan begini saudara. Sekarang saudara bisa membedakan ketika seseorang berbicara. Apakah manusia yang berbicara atau Tuhan yang berbicara? Saudara bisa membedakannya. Di dalam perkataan Tuhan itu ada hidup. Di dalam perkataan Tuhan itu ada strategi. Di dalam perkataan Tuhan itu ada kuasa melepaskan kita dari dunia kita yang lama. Jadi walaupun perkataannya mungkin biasa. Seperti saudara mendengarkan seperti sekarang. Saudara mendengarkan biasa dan diucapkan oleh manusia biasa. Tetapi saudara mesti bisa melihat jauh ke dalam dari mana sumber perkataan itu. Dan makin lama, saudara makin mengenali, oh ini Tuhan. Itulah namanya kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara fisik. Bukan lagi secara roh. Kalau roh itu saudara kan nggak terlihat gitu. Ibaratnya seperti Mak Yeye misalnya dengan Pak Yeye ya, Pak Yeye di Medan, Mak Yeye di Batam. Kan saya tanya, gimana perbedaannya? Sama aja kan? Kan nggak mungkin sama. Bicara lewat telepon dengan bicara tatap muka beda nggak? Beda kan? Ya pasti beda lah, nggak mungkin nggak beda. Ketika bicara tatap muka bisa bicara sampai malam. Kalau biasanya lewat telepon atau video call sekalipun, mana bisa. Kira-kira saudara, seperti itulah yang diharapkan Tuhan. Ketika dia ketok, jadi itu nyata. Kan bahkan sampai ada di antara kita yang mengalami seperti nyata kan. Saya tidak senyata itu. Tetapi pengalaman saya lebih nyata daripada orang yang mengalami ketokan pintu nyata. Jadi saudara, sekalipun kita melihat Tuhan datang di depan kita secara nyata. Datang di depan kita. Oke, berbicara kepada kita. 4 mata. Bicara sekali, 2 kali, 3 kali. Itu belum namanya mengenal. Itu hanya diberikan anugerah. Sekalipun seseorang dibawa ke sorga, melihat sorga, dibawa berdampingan, itu belum mengenal. Makanya dia perlu berinkarnasi. Supaya apa? Supaya jarak antara kita dengan dia hampir tidak ada lagi. Ini bukan muluk-muluk, saudara. Ini bukan idealisme. Tetapi di dalam firman-Nya semuanya ada.
Ada semua di dalam Alkitab. Cuman dulu kita itu tidak punya keberanian untuk memiliki persekutuan sedekat itu. Ayat kemarin saja dikatakan kepada orang yang aku bergaul karib dengan dia, katanya kan? Gembala yang aku bergaul karib dengan dia. Bunuhlah gembala, katanya. Berarti kan kemungkinan untuk bergaul karib dengan Tuhan itu terbuka lebar bagi semua orang. Bahkan di dalam Alkitab jelas dikatakan, nanti nggak ada lagi bait sucinya. Karena bait sucinya adalah Tuhan itu sendiri, katanya. Jadi saudara, perkataan-perkataan itu harusnya membangkitkan iman kita. Jadi di dalam setiap firman yang kita dengar, ada banyak usaha dia menarik perhatian kita. Sebetulnya dia lebih tekun. Hanya saja saudara, karena kedalaman pekerjaan si jahat dalam diri manusia, yang membuat manusia ini terlena dengan dirinya, sehingga dia tidak bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman si jahat. Ketika dia mau berusaha lepas gitu, dia diintimidasi. Diintimidasi dengan apa? Diintimidasi dengan kekurangan, dengan kekhawatiran gitu. Itulah yang dilakukan dia. Tetapi saudara, Tuhan itu dengan berbagai macam cara sampai pada akhirnya dia mendapatkan kita. Dan waktu dia mulai mendapatkan kita, makanya kemarin dia bilang sedikit saja yang diharapkan. Iman sebesar biji sesawi, katanya. Kecil sekali. Tetapi itu sudah cukup bagi Tuhan. Kalau di waktu yang lampau, Pak Andreas pernah katakan begini kan, iblis itu telah masuk melalui pintu kecil. Kata. Itu dulu pintu kecilnya. Tapi sekarang itu sudah lebar sekali, nggak lagi. Orang-orang antusias. Mengikut dia. Karena apa? Itu dosanya sudah mencapai puncaknya. Itulah generasi yang sedang diperhadapkan kepada kita. Tetapi kita ini saudara, ketika didapatkan oleh Allah, kesabaran dia, ketekunan dia, telah mengalahkan segala upaya si jahat untuk membawa sebanyak mungkin orang kepada dia. Dan dia harus mengakui kehebatan Tuhan dalam hal ini. Jadi dia nggak bisa lagi bilang, oh karena kamu maha kuasa. Nggak bisa. Dia sudah menunjukkan bahwa dia sampai berani mati. Berarti gini saudara, Tuhan itu memberikan dirinya. Serendah itu loh. Tuhan yang maha kuasa itu benar-benar memberikan dirinya dianiaya oleh iblis. Kurang apa?
Dan dia sanggup melakukannya. Oh, itu sangat memukul ulu hati musuh. Saudara. Itu pukulan yang sangat telak. Saudara, ketika Tuhan mendapatkan kita, itu benar-benar si manusia lama kita itu dibunuh. Saudara, ketika saudara mendengarkan perkataan ini, dibunuh. Karena kita sudah negatif terhadap kata bunuh itu, saudara. Kita tidak mengerti bahasanya Tuhan. Sebetulnya, saudara, segala kebaikan Tuhan, sampai penyingkapannya seperti sekarang ini, dia berbicara terus terang. Sebetulnya, dia itu benar-benar menghantam musuh yang selama ini bercokol di dalam kita. Ketika rasanya kita hampir menyerah. Tetapi tiba-tiba kita berseru dari hati kita. Tuhan, gimana ini Tuhan? Lalu kita melihat, tiba-tiba kita melihat secercah harapan. Setitik terang gitu. Lalu kita bersemangat kembali. Saudara, cara Tuhan mengakhiri dunia ini, saudara, tidak seperti yang kita dengarkan selama ini. Dalam pengertian orang ada kiamat gitu. Hancur semua, entah kemana ini hancur semua. Lalu neraka, habis semua terbakar gitu. Bayangan orang itu kan, makanya penglihatan kan, wah ada pendeta-pendeta di neraka itu katanya. Itu saudara, itu untuk anak TK, anak SD, saudara. Saudara, di dalam sastra Indonesia, sastra Inggris, sastra Jerman. Sastra itu adalah bahasa yang penuh dengan makna. Ketika mengucapkan sesuatu, misalnya puisi ya, atau apa ya, berbagai macam bentuk untuk mengungkapkan gitu. Isi hati seseorang yang dikenal dengan pujangga dulu kalau kita belajar dulu bahasa Indonesia ya. Mereka mengucapkan kata-kata yang penuh makna dalam, dan orang-orang Yunani terbiasa dengan itu. Ada kata-kata yang dalam. Dari situlah sebetulnya lahir sastra. Sastra Jerman, sastra apa gitu. Itu adalah bahasa-bahasa yang dalam. Nah, kalau manusia punya bahasa yang dalam, apalagi Tuhan. Punya perkataan yang sangat dalam sekali, yang akhirnya meruntuhkan kita. Nah, inilah model atau gaya bicara dia yang sedang ditunjukkan bagi kita. Jadi proses belajar kita, saudara, itu berbeda sekali dengan proses belajar dunia ini. Jadi dalam tingkatan-tingkatan tertentu, dia mengajar kita sekarang ini, jadi dia lepaskan kita dulu. Kalau kita itu masih, di pikiran kita itu masih memikirkan masalah penghidupan kita akan sulit diajar oleh Tuhan. Jadi saudara, dia mengizinkan kita mencapai apa yang kita inginkan.
Dia mengizinkan. Kita pengen apa gitu. Dia kasih gitu. Tetapi saudara, mengingat waktunya yang tidak lama lagi, dia kasih kita batas waktu. Oke, kalau kamu sudah mencapai ini, sudah ya. Sekarang percayalah. Tidak ada segala sesuatu yang tidak diberikan bagimu. Bukankah milikku adalah milikmu? Nah, peganglah firman ini. Gitu. Jadi artinya begini, jangan lagi habiskan waktumu untuk sesuatu yang sia-sia. Yang sifatnya sementara gitu. Jangan lagi fokuskan dirimu ke situ. Semua itu memang dicari bangsa-bangsa. Tetapi segala sesuatu itu akan ditambahkan kepadamu. Yang dicari oleh bangsa-bangsa itu. Jadi saudara, pada akhirnya saudara, semua orang akan datang belajar ke rumah Tuhan. Jadi bukan rumah Tuhan sembarangan seperti yang dikatakan orang. Rumah Tuhan yang kemarin itu sudah diruntuhkan, rubuhkan bait suci ini. Jadi saudara, kalaupun saudara melihat ya orang-orang dipakai A, B, C, D gitu ya. Saudara, harusnya kita sudah berani mengatakan kita sudah melewatinya. Dan kalau Tuhan mau kita melakukan itu, kita akan melakukan itu. Tetapi pelajaran itu sudah lewat. Pelajarannya sekarang adalah bagaimana kita mengenal Dia secara pribadi. Lewat pengalaman kita. Jadi setiap hari dalam perjalanan kita ini adalah perjalanan mengenal Dia. Bagaimana Dia menarik hati kita. Bagaimana kadang kita dikasih kebebasan. Kita disuruh berpikir. Kita disuruh merenungkan. Lalu kita mengatakan begini. Jangan-jangan maksud Tuhan di sini begini ya. Nah, gitu. Pakai kata itu ya. Jadi saudara, dia menikmati setiap hal perubahan apa yang ada dalam kita sampai kurun waktu tertentu, nanti dia itu akan meninggalkan kita. Ya, dia seperti meninggalkan kita, lalu dia melihat apa yang sudah terjadi kalau aku meninggalkan mereka. Apakah hatinya sudah condong kepadaku, mencariku, ataukah dia itu terbuai? Jadi inilah tahapan-tahapan pekerjaan Allah dalam mengembalikan kita kepada rancangan yang sebelumnya. Tahukah saudara bahwa kita ini sedang dipersiapkan untuk mengelola bumi ini kembali. Kalau selama ini kita telah membiarkan dunia ini atau orang-orang yang di dalamnya, orang-orangnya si jahat, orang-orang yang lebih condong atau tidak mengetahui tentang Tuhan itu. Selama ini mereka seperti diberikan otoritas dan seolah-olah ilmu, pengetahuan, teknologi, aplikasi-aplikasi yang ada, seolah-olah itu milik mereka. Dan kita harus bayar royalti untuk itu. Kalau kita tidak mengikuti peraturan-peraturan mereka,
silahkan kamu tidak boleh lagi pakai aplikasi kami, misalnya begitu. Kamu tidak bisa menggunakan fasilitas-fasilitas kami karena itu punya kami. Saudara, itu adalah satu masa bagi mereka. Dan sekarang dia itu mempersiapkan satu generasi, yaitu saudara dan saya yang mendengarkan kebenaran ini. Seberapapun usia kita, enggak ada usia tua di hadapan Tuhan. Karena hidupnya itulah yang membuat kita menjadi muda. Jadi saudara, muda di sini saudara, usia tidak lagi saudara menjadi penghalang bagi kita. Itulah ketika kita mendapatkan hidup yang berlimpah-limpah itu. Semangatlah yang membuat kita bisa menatap hari depan dengan penuh pengharapan. Tapi orang-orang dunia ini, mereka sudah benar-benar saudara, mereka harus rela digulung. Karena Babel sudah runtuh, saudara. Ibarat satu bangsa yang selama ini itu dipimpin oleh pemimpinnya yang luar biasa. Bisa melindungi bangsanya dari penjajahan bangsa luar. Tetapi pemimpinnya itu sudah mati. Jadi saudara, untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya, tidak ada semangat lagi. Jadi semangat itu hanya yang dipompa-pompa sampai habis. Kira-kira seperti inilah dunia ini, saudara. Dan dari penelitian mereka tentang segala sesuatu tentang dunia ini, mereka menyimpulkan bahwa dunia ini sudah terlalu tua. Dan mereka, saudara, bisa membayangkan, oh kalau sudah tua. Mereka membayangkan diri mereka suatu saat menjadi tua. Dan tidak punya kekuatan lagi. Apalagi memasuki masa pensiun. Nggak ada lagi semangat untuk melanjutkan. Sudahlah, saya akan mati. Misalnya. Tetapi kita yang mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Kita ini bertambah makin lama makin kuat. Makin lama makin hidup. Makin lama makin muda. Iya, makin lama makin semangat, saudara. Makin punya tujuan. Jadi sepertinya kita itu dibawa kembali kepada masa penciptaan. Kayak di reset kita, saudara. Jadi saudara, kalau kehidupan setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, mereka itu saudara meraba-raba hidup dalam kegelapan. Makin lama dunia makin gelap. Walaupun masih ada matahari, tetapi saudara itu mereka meraba-raba. Dan yang mereka temukan di dalam diri mereka adalah ada kemampuan dalam diri mereka untuk bisa hidup. Melanjutkan hidup. Tetapi saudara, sesudah mereka meninggal, mereka masuk ke dalam kehampaan, saudara. Nggak tahu di mana mereka. Mereka seperti berulang-ulang saja di situ. Berputar-putar saja di situ.
Tetapi waktu ini berjalan terus. Mereka melihat kemajuan teknologi. Saudara, manusia-manusia ini berpikir, oh bahwa itu kemampuan dia. Lalu orang saling memuji, saling menghargai. Menghargai para penemu-penemu. Menghargai para pahlawan-pahlawan. Kalau kita bisa hidup sekarang, oh karena ada si ini, ada si ini, ada si ini. Tidak ada yang menyadari bahwa Tuhanlah di balik semua itu. Dan kita pun selama ini, kita ini sudah terlalu dalam pikiran kita itu karena firman yang mengatakan keluarlah kamu daripadanya. Karena pembentukan gereja gitu. Itu mereka sudah menjadi musuhnya dunia ini selama ini. Kalau dunia membenci saya, membenci aku, maka dunia pun pasti akan membenci kamu. Karena kamu bukan berasal dari dunia ini, katanya. Kamu berasal dari atas. Nah, jadi saudara, perkataan ini saudara, sudah mengurung umat Tuhan, sehingga umat Tuhan itu tidak ada lagi niat untuk memperbaiki bumi ini. Disinilah saudara, selama ini kita atau umat sebelum kita, mereka telah lama walaupun mereka tinggal di bumi, tetapi bumi ini tidak pernah menjadi tempat bagi mereka. Makanya dikatakan kita perantau. Kamu adalah perantau di dunia ini. Tetapi saudara, perkembangan selanjutnya daripada firman Tuhan inilah yang tidak dipelajari atau dialami oleh umat Tuhan selanjutnya. Jadi kita ini hanya hidup oleh karena pemberitaan-pemberitaan sebelumnya. Jadi sepertinya mata air itu terus kayak diperbaharui terus gitu loh. Padahal sudah diinjak-injak. Sudah keruh airnya. Bayangkan keruh airnya di hulu, bagaimana hasilnya ke bawah. Dan sekarang ketika di pekerjaan tahap akhir ini, disinilah sebetulnya kita dikembalikan kepada jati diri kita yang sesungguhnya. Apa jati diri kita yang sesungguhnya? Kita itu telah diberikan kuasa. Berkuasalah kamu atas segala ciptaan. Jadi kita seperti dikembalikan kepada posisi kita menjadi Tuhannya bumi ini, saudara. Disinilah sekali lagi, saudara, penciptaan bumi atau renovasi bumi terjadi secara perlahan-lahan. Namun pasti, kalau dulu dia cuma berfirman, jadi ini, jadi itu. Jadi ini, jadi itu. Dan semua dia lihat baik gitu. Tapi sekarang saudara, dia berfirman setiap hari kepada kita. Oke? Mengajari kita. Disitulah kita mengenal Allah dengan segala pribadinya yang sesungguhnya. Dan dengan perkataan itu, saudara, kita bisa sedekat kita dengan Bapak kita secara jasmani. Sedekat itulah kita dengan Dia. Ya. Jadi setelah kekotoran-kekotoran di dalam kita dibersihkan oleh perkataan-perkataannya ini, saudara. Kan ketika Dia berfirman, kuduslah kamu. Maka di dalam kita ada niat untuk menguduskan diri.
Tetapi dalam perjalanan kita gagal. Tetapi tetap dia angkat kita sampai timbullah satu keinginan di dalam kita untuk bersekutu dengan dia. Dan terbukti sekarang dia mendapatkan kita setiap hari. Dia menemukan kita. Dan kita sedang ada on progress dalam pengudusannya dia. Di dalam masa penantian kita, dalam persekutuan kita setiap hari ini. Disinilah kita mengalami rahasia-rahasia Tuhan. Tapi bukan menjadi pengetahuan. Tapi menjadi pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Sudah pas jam 6. Tanggung sekali harusnya. Baik, saudara. Besok masih ada waktu ya. Saudara, biar saudara sepanjang hari ini merenungkan Tuhan. Apa yang saudara dengarkan hari ini. Dan biasakanlah kalau saudara punya waktu santai, dengar ulang. Supaya saudara mengerti pola cara bicaranya Allah. Ya, baik. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Engkau sudah menolong kami sejauh ini. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh menikmati Engkau sepanjang hari ini. Oh, kami berkati dengan damai sejahtera. Oh, dengan perlindungan Allah. Dengan damai sejahtera Allah. Dengan sukacita. Biarlah bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Biarlah bumi penuh dengan pengenalan akan Allah. Terpujilah Engkau Tuhan. Oh, kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik.